Neuro parenting skill for boys and girls. Wah, Masya Allah ya. Jadi sebetulnya ya ini tubuh manusia ini dipengaruhi oleh lingkungan saat dia di dalam rahim, waktu lahir, masa kanak-kanak, remaja serta dewasa ya. Memang otak pria wanita itu ya Allah ciptakan dari mulanya memang berbeda. Tapi tentu nanti ada pengaruh-pengaruh pada saat di dalam rahim, ya ibunya mengerjakan apa, itu pengaruh juga loh. Ya, pas lahir bagaimana bapak ibunya, pas masa kanak-kanak bagaimana bapak ibunya, bagaimana sekolah pilihan sekolahnya, pas remaja juga, pas dewasa. Jadi tetap ada pengaruh dari sekitarnya ini mempengaruhi nanti perkembangannya ya. Artinya memang pas anak kita lahir dengan wujud dia laki-laki atau perempuan kah, itu memang ada program dasar yang Allah berikan. Hari ini kita belajar tentang program dasarnya ya. Pembentukannya tentu dipengaruhi oleh orang tua dan sekelilingnya termasuk sekolah ya. Nah, inilah otak manusia. Saya senantiasa karena mempelajari neuroparenting dibuka dengan modul ini atau dengan slide ini. Ini ada otak besar, ada otak kecil, kemudian otak terbagi dua, ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ya. Seperti inilah kurang lebih otak kita dilihat dari samping kiri. Ini otak besar, ini otak kecil, ini yang di bagian depannya ya, ayah bunda, bapak ibu guru ya. Mohon izin ini kita belajar kembali, belajar biologi, belajar anatomi ya. Karena barang siapa semakin ya mengenal dirinya, maka semakin ya mengenal Sang Maha Pencipta ya. Baik, kemudian otak dari atas itu memang dia terbelah. Otak ini terbelah loh, terbelah. Nanti di tengah baru dia tersambung, ini terbelah. Maka ya tahun 80-an ya itu ditemukan fungsi tupoksi yang berbeda antara otak kanan dan otak kiri. Ya, walaupun nanti ada orang bilang nggak bisa dibedain kiri kanan, nggak, itu benar beda ini. Karena dia terbelah, pas di tengah baru tersambung pada saat di otak emosi, ya. Nah, apa sih di dalamnya Bu Aisyah? Nah, di dalamnya ini ayah bunda bapak ibu guru, ini yang disebut neuron, sel otak satu nih, baru satu nih. Dan jumlah di otak kita ada 100 miliar neuron. Sejak bayi itu lahir, sudah 100 miliar. Ya. Nah, satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ada kalimat begitu dari para ilmuwan. Tercanggih di zamannya. Masya Allah. Itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu mengatakan didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena memang setelah diteliti, neuron manusia setiap nanti generasi baru itu lebih canggih. Lebih canggih. Ya. Kalau jumlah oke sama 100 miliar. Misalnya saya lahir tahun 68. Itu kan generasi X ya. Ayah bunda pasti lebih banyak generasi milenial nih. Orang tua muda ya, ayah bunda muda yang lahirnya tahun 80-an ke atas itu juga punya 100 miliar. Ya. Ibu Yemima juga punya 100 miliar. Ya, Bu Yemima lahir tahun berapa, Bu? Pasti lebih muda dari saya ya. Itu lebih canggih otaknya Ibu Yemima itu dibanding saya. Karena beliau generasi yang setelah saya. Apalagi ayah bunda lebih canggih lagi, apalagi anak-anak. Ya. Untuk itu karena memang setiap otak canggih ya pada zamannya tolong kita stop melabel generasi yang baru ini atau generasi anak kita dengan cap yang negatif. Dibilanglah generasi mecin, dibilanglah generasi galowers, itu stop ya. Karena mereka otaknya canggih. Canggih banget. Ya, nih satu neuron kayak satu komputer. Nah, nanti setiap neuron ini akan terjadi koneksi. Ya, mungkin saya pernah cerita juga ya waktu pertemuan kita di bulan Januari tapi 2020 ya. Ya. Nah, jadi ini terjadi koneksi sebetulnya. Jadi antar neuron itu akan terjadi sambungan-sambungan kabelnya. Ibarat laptop kita tersambung dengan ya gawai-gawai yang lain, perangkat gawai yang lain, itu akan ada sambungan gitu. Ya. Nah, nanti kalau terjadi sambungan inilah yang disebut terjadi ingatan atau terjadi memori, ya. Nah, ini seperti ini. Namun sambungan kabel-kabelnya itu ya
itu tidak menempel secara fisik. Ini saya harus sampaikan, kenapa? Karena nanti ini ada pengaruhnya. Ya. Jadi sambungannya gimana Bu Aisyah? Dia ada sambungannya lewat zat kimia yang kita sebut neurotransmitter. Nah, ini yang membedakan setiap manusia atau setiap anak. Ya, sekolah sama, gurunya sama, mata pelajarannya sama, kelasnya sama, tapi daya tangkap anak-anak berbeda. Kenapa? Karena sambungan yang keluar zat kimianya itu bisa beda-beda. Kalau ya dia menangkap informasi, kita minta atau kita berharap pelepasan neurotransmitter atau zat kimianya ini ya banyak ya atau tebal sehingga ingatannya jadi lebih kuat. Nah, itu ada sesuatu atau banyak pengaruhnya. Pertama, pengaruh nutrisi. Ya, pengaruh nutrisi. Bila nutrisinya seimbang, maka neurotransmitter ini bagus yang keluar. Kedua, yang tak kalah pentingnya pengaruh emosi. Jadi kalau anak-anak ya sedang didengarkan atau sedang diberikan informasi pelajaran, dinasehati dalam kondisi emosi yang positif atau emosi yang menyenangkan, maka neurotransmitter yang menyenangkan ini keluar banyak sehingga anak-anak mengingatnya jauh lebih kuat, lebih lama. Ya, lebih lama. Tentu ada proses repetisi harus, ya. Tapi kalau anak-anak mendapatkan informasi atau lagi belajar atau lagi dinasehati dengan emosi yang negatif, neurotransmitter juga keluar, tapi neurotransmitter yang mengandung ya zat kimia stres atau kekesalan, kemarahan, kejengkelan. Itu juga memorinya ingat, tapi memori kemarahan, kejengkelan. Luka jadinya dia. Maka sekarang kan lagi ini ya, lagi booming sekali kita belajar tentang memori masa kanak-kanak atau terkenal dengan istilah inner child. Nah, inner child itu artinya memori masa kanak-kanak. Memori masa kanak-kanak ada yang baik, ada yang negatif gitu ya. Ada yang luka. Nah, luka itu disebut wounded inner child. Itu karena waktu itu anak-anak merasakan hal-hal yang membuat dia luka. Neurotransmitter yang keluar adalah neurotransmitter yang ya mengarah ke zat kimia yang bikin kesel, marah atau stres tadi ya. Karena hormonnya berbeda, neurotransmitternya jenisnya banyak ya. Nah, jadi bayangkan sahabat-sahabat ya, Bapak Ibu, Bapak Ibu guru ya. Neurotransmitter itu keluar sangat cepat. Sehingga dia saking zat kimia, proses kimia yang cepat terjadi proses fisika yang cepat. Jadi ini ada loncatan listrik. Ya, loncatan listrik di otak kita masing-masing juga anak-anak. Ya, itulah kalau anak-anak mendapat loncatan listrik yang ekstrim, terlalu ekstrim dan menimbulkan luka, ada istilah kami itu di dalam dunia kedokteran otak supaya gampang kita memasyarakatkan, ini bisa koslet. Pernah dengar Ayah Bunda? Ya, selama ini kalau ada yang bilang, ya Bun, ya otak orang itu koslet, itu benar. Benar itu. Ya, dan dia terjadi hangus loh. Hangus dalam artian sebetulnya karena listriknya itu terjadi loncatan yang membuat terlalu ekstrim gitu. Hangus dia. Memorinya sangat diingat gitu. Itulah kalau anak-anak dihentak, dibentak, dicubit, ditempeleng, waduh pokoknya deh hati-hati. Ya itu hangus dan nggak bisa ada gantinya. Hanya bisa diperbaikinya adalah dengan memberikan arahan-arahan lagi atau ya kita ajarkan anak untuk memaafkan atau kita yang minta maaf, hanya bisa itu. Tapi tetap ingat ya. Nah ini jadi hati-hati. Terima kasih Ayah Bunda yang masih muda-muda ini mau belajar parenting ya. Beda dengan orang orang tua dulu itu, dan memang belum ada lagi ilmu parenting yang berkembang banyak ya. Kecuali orang-orang, walaupun orang dulu belum ada ilmu parentingnya, tapi rajin baca Quran, rajin belajar Islam, nah itu selamat tuh orang tua yang gitu anaknya tuh. Ya, tapi udahlah nggak rajin baca Quran, nggak rajin belajar Islam, nggak rajin baca sirah Nabi, dulu parenting juga penemuannya belum lagi marak sekarang, aduh, yes, ya orang tua yang bikin racun
ya. Jadi tadi tuh baru satu, di otak kita 100 miliar. Ini jadi banyak banget. Terjadi sambungan-sambungan, terjadi juta sambungan di otak kita. Yang kita rasakan, yang kita lihatkah, yang kita dengar, juga menerima informasi. Baik yang kita sadari, kita fokus, tidak kita fokuskan, ya, ada sekitar 252 audiens di Zoom, ya, yang tentu yang saya lihat wajahnya di sini, saya mulai tersambung otak saya, ya kan? Ada Bunda Reni gitu, ada Bunda Tika, ada Bunda Ayuna, ada ya Bunda Meira. Oh, ini tersambung di otak saya gitu, ya. Walaupun nanti suatu ketika ketemu lebih kuat lagi sambungannya gitu ya. Nah, baik. Jadi apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dihidup, apa yang diucapkan, apa yang dirasakan itu tersambung. Ya. Dan tentu apa yang sudah ada Allah berikan dari awal itu sudah ada programnya di dalam otak manusia ini, termasuk anak-anak kita. Jadi antara ya program bawaan atau basic program dan program aplikatif yang didapati manusia setelah lahir itu nanti berinteraksi. Sehingga memang sama, anak laki-lakinya sama, ya, anak perempuan misalnya sama jenis kelaminnya, tapi perkembangannya dan dia jadinya beda karena ada pengaruh ya pengasuhan ini. Oke, sampai sini sepakat dulu ya. Nah, baik. Apa yang dimakan, diminum, diucapkan, dilihat, didengar dan dilakukan ibu, ini pesannya masuk ke janin ya. Kita tahu persis ya, kalau yang dimakan diminum itu lewat ini plasenta. Lewat tali pusat nanti masuk ke dalam pusat atau kita bilang umbilikus, itu yang nanti membuat ini berkembang badan selulernya, badan sel-selnya. Tapi apa yang ibu lakukan, apa yang ibu ucapkan, apa yang ibu pikirkan juga, bahkan apa yang ibu rasakan, itu pesannya sudah mulai otak yang tadi tersambung-sambung di otak janin, sudah mulai. Ini pengaruh loh, 9 bulan lebih atau kurang lebih 10 bulan itu lama loh, ya lama. Jadi ini sangat-sangat mempengaruhi. Ya, itu makanya mengapa kita dalam Islam diminta ibu hamil hati-hati bicara, ya, hati-hati dia berperilaku karena akan terjadi, ya. Ini sudah pendidikan awal ini ada dalam janin, ya kan? Ayah juga begitu, ibu istrinya hamil, hati-hati bicara karena tetap didengar. Lewat mana nanti Bu Aisyah? Lewat sistem saraf nanti masuk ke sini. Jadi ini mulai ya. Waduh, Bu Aisyah udah terlanjur. Saya waktu anak saya di dalam rahim, saya suka marah-marah, saya ngomongnya asal, ya saya suka ngerumpi, saya suka lihat ya gadget tapi yang nggak berguna, misalnya gitu ya. Lihat media sosial yang nggak berguna gitu. Oh, saya selalu setiap hari lihat TikTok. Zaman dulu ada TikTok nggak sih? Hati-hati ibu sekarang ya. Ibu sekarang lagi hamil ya TikTok melulu ya. Kalau TikTok kajian sih boleh juga ya. Cuman kan TikTok suka dianeh-anehin ya. Saya aja suka heran, loh ini kok suara saya mukanya bukan ya? Gitu. Astagfirullah. Tapi ya itu tadi. Tapi ibu-ibu yang waktu lagi hamil baca Quran, ikut kajian, ya baca buku, mengatur kata-kata, ini insya Allah otak anaknya sudah mulai terbentuk yang hal-hal kebajikan. Tapi Bu Aisyah saya waktu hamil mabok, waktu hamil mual muntah, ya nggak apa-apa Bu kalau itu. Itu karena perubahan hormonal. Dan memang Allah sengaja bikin ibu hamil nggak terlalu banyak gerak supaya janinnya ini ya selamat. Ibu hamil kalau nggak dikasih mual muntah oleh Allah pecicilan, loncat sana loncat sini, ya kepleset aja jatuh, hati-hati, benturan kepala kan. Ya, makanya dikasih mual muntah kayak gitu ya. Nah, ini. Kemudian yang unik lagi, di dalam otak ada namanya neuron cermin. Kenapa sih? Nih, para ilmuwan ingin menguraikan kaitan antara otak dan perilaku fisik. Maka mereka mencari sel-sel dalam otak. Ya, mereka menemukan sejenis neuron dalam otak yang secara teoritis dapat dikatakan sebagai penyebab utama mengapa seseorang bisa belajar dengan mengamati orang lain.
So, anak-anak kita itu ya belajar itu mengamati bapak ibunya, bapak ibu guru. Kalau dia belum usia sekolah, jelas bapak ibunya ya atau kakak-kakaknya atau siapapun orang yang ada di sekitarnya, dia mengamati itu. Ini kalau istilah dari ini kan namanya role modeling kan gitu ya. Ini. Nah, jadi mereka menyebutnya ini namanya mirror neuron atau neuron cermin. Ya, neuron cermin. Dan ada berapa banyak sih? Kurang lebih 30% dari 100 miliar itu. Ya. Hewan golongan mamalia itu juga punya neuron cermin, tapi nggak sebanyak kita manusia. Itulah hewan mamalia bisa diajarin. Ya, dengan dia mengamati ya pawangnya itu. Ya. Nah, ini harus kita pahamin. Mulai bekerja neuron cermin pada saat apa? Bayi. Ya, sudah mulai nih. Coba bayangin kalau bayi begini ngeliatnya. Lihat bapak ibunya begini terus. Maka hati-hati nih. Neuron cermin di otaknya bayi ini menangkapnya. Sehingga ya terjadi sambungan juga di otak bayi. Mungkin bayi ini akan bilang, oh hidup di dunia gitu tuh ya, setiap hari lihat gadget gitu kata bayi. Ini pengaruh besar loh. Kalau ada orang tua, aduh susah banget anak-anak sekarang. Ya ntar dulu waktu kecilnya gimana dia? Pengaruh itu, pengaruh. Ya, walaupun kita tahu gawai atau gadget ini untuk era sekarang, era digital dan pandemi ini adalah kebutuhan. Tapi Mbok Yo ya harusnya toh, orang Jawa bilang gitu. Masa bayi ini yang lagi bagus-bagusnya neuron ini masih bersih-bersihnya, kasih contoh yang baik. Ya, ajak bicara dia, kasih ekspresi, perkenalkan benda-benda yang nyata, benda-benda real. Ya, karena memang manusia harus diperkenalkan. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, waktu pertama kali Allah Ta'ala ciptakan, itu diperkenalkan. Ini pohon, ini batu, ini. Ya, sama, manusia juga begitu. Tapi kalau begini orang tuanya asik begini, wah hati-hati nih, bahaya banget nih. Bapaknya Bu Aisyah, ya sudah bapak-bapak kadang-kadang susah sih dikasih tahu sama istrinya. Yang penting ibunya aja deh. Salah satu orang tua lah, ya harus kasih contoh yang baik. Ya, masa bapaknya saya aja ibu, istri-istri kan suka gitu ya Bu. Istri-istri suka protes ya. Masa saya aja yang belajar, masa saya aja yang didik anak, bapaknya enggak. Ya. Bukan gitu bapak-bapak itu Bu. Ya, saya kasih tahu ya rahasianya ya. Enggak suka dinasihatin oleh istrinya. Tuh. Makanya doa supaya si suami dapat pencerahan dari ya Allah Ta'ala langsung. Ya, sehingga mau belajar. Untuk itu kalau hari ini ada ayah, ada bapak-bapak mau belajar, itu saya sangat respect banget. Terima kasih ya Pak. Terima kasih para ayah ya. Ini luar biasa. Nggak mudah loh bapak-bapak belajar. Mau ikut parenting itu nggak mudah. Bapak-bapak mau belajarnya tentang bisnis saja terus, padahal ini anak penting. Oke? Berikutnya. Ya. Jadi gimana dong Bu Aisyah? Harusnya ya kan maunya kita begini ya. Supaya ya otak bayi kita juga ya walaupun dia nggak lihat pakai mata dia dengar lewat telinga ya dia rasakan orang tuanya melakukan hal-hal kebajikan ya apalagi keluarga muslim ini kerekam di kepala anak di otak anak baik laki-laki maupun perempuan. Jadi saya mau ini dulu yang kita sepakati semua tentang kerja otak karena ya hari ini jelas diberi judulnya neuro parenting skill. Keterampilan orang tua dalam pola pengasuhan berdasarkan kerja otak manusia. Ya. Baik, sekarang. Ya. Di mana sih itu Bu Aisyah neuron cermin dan sambungan-sambungan neuron yang nanti menjadi memori, jadi ingatan, ini dia. Lobus frontalis, otak bagian depan. Karena disinilah nanti ya program-program aplikatif. Mohon maaf barangkali ada yang terbuka mic-nya ya. Jadi agak feedback soalnya. Ya boleh minta tolong host untuk cari dan di mute kan. Terima kasih. Ya, jadi di dalam otak manusia ini bagian depannya inilah nanti di sini yang disebut program aplikatif. Ya, walaupun nanti program basicnya sudah ada juga di sini. Kalau yang putih-putih ini lebih banyak program basic program dari Allah Ta'ala. Baik gerakan, kemudian watak
tadi waktu videonya tuh keren banget ya. Ada pertanyaan dan sharing tentang watak anak. Tadi ada Bunda yang sudah ngerti banget introvert ekstrovert ya, Masya Allah. Itu bicara tentang program neuron yang ada di bagian paritalis di sini. Kalau watak itu ya sudah karunia Allah, sudah Allah kasih. Dan harus tahu bahwa diberikan jalan apa. Jadi Allah mengilhamkan jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Itu ada di surat Asy-Syams ayat 8 dan 9. Ya. Itu berarti kalau bahasa kedokteran kita itu bahwa watak manusia itu memang ada kekuatan dan ada kelemahan. Ini di sini. Ada fiturnya di sini. Ya, itu kajiannya beda lagi tuh, lama lagi tuh. Kita mau lihat apa sih yang ada di sini program basicnya dan bagaimana kita menjadi ayah bunda, bapak ibu guru, memasukkan ilmu-ilmu ke dalam otak ananda kita ini. Pertama tadi kita sudah belajar ada neuron cermin, artinya apa? Perangai, perilaku apapun yang ada pada orang tua direkam oleh anak kita. Lewat matanya, lewat telinganya, bahkan lewat ucapan ulangnya gitu. Bunda misalnya marahin anaknya, kamu nih pemalas banget. Terus dia ngomong dalam hatinya, aku pemalas banget. Itu tersambung-sambung di otaknya. Makanya mengapa kita pantang melabel anak-anak yang dengan label negatif. Kalaupun dia misalnya ya lama mengerjakan, ya jangan dibilang pemalas. Kasih arahan dong. Ya, nah ayo lebih cepat sedikit. Ya kerjain, ayo kan itu lebih enak. Ya, sekarang peran ayah dan bunda di dalam nanti pendidikan ini banyak dan beda-beda gayanya. Ya, ayah sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Ya, karena penanggung jawab visi pendidikan, maka dalam ya salah satunya adalah itu tadi mencari nafkah ya untuk membayar program pendidikan. Itu memang ayah tuh tugasnya. Tapi saya juga kerja Bu Aisyah buat bayar sekolah anak-anak, itu bukan tugas utama ibu. Tapi ibu membantu, lebih mulia lagi, alhamdulillah insya Allah. Jadi nggak usah ngeluh juga ibu-ibu yang bantu pendidikan, ya biaya pendidikan anaknya. Bersyukur Bu, itu amalnya lebih tinggi lagi nanti tercatat sebagai ladang amalnya. Ya, karena banyak-banyak ibu-ibu tuh suka protes bahwa dia yang, janganlah nggak usah gitulah. Ya, nah. Kemudian apa lagi? Inilah ya penanggung jawab visi pendidikan seorang ayah itu sudah dicontohkan oleh ayah Luqman ya ayah Luqman. Makanya ya di dalam surat Luqman ini sebetulnya tugas ayah memberitahu anaknya bahwa kita dilarang mempersekutukan Allah Ta'ala ya. Ayah juga yang ngasih tahu anaknya, ayo sayang dan berbakti pada orang tua, pergauli dengan baik. Itu ayah tuh tugasnya. Sekecil apapun perbuatan manusia, Allah datangkan balasannya. Ya, jangan berlaku sombong, bersikap tawadu, ya, dirikan sholat, berbuat kebaikan, cegahlah perbuatan mungkar dan bersabarlah. Ini tugas ayah sebetulnya. Kalau ayah mau ya tidak ditanyakan oleh Allah nanti baik di alam barzah maupun nanti kita di alam akhirat. Ya, ini dulu nih yang harus ayah sampaikan pada anak-anaknya. Memang ayah nggak bisa menjelaskan, tapi langsung aja buka Al-Quran ini ya dibacakan ke anak. Atau mungkin nanti pas ayah jalan-jalan sama anak, itu nasihatnya tolong ini dulu gitu. Ya, ini dulu baru nanti nasihati perbisnisan lah, nasihati yang lain-lainnya lah. Tapi ini dulu. Ya, kalau mau benar-benar anaknya selamat supaya di otaknya ada ya modal ini dari ayah. Ya, tentu ada ajaran yang lainnya di dalam Al-Qur'an ya. Tapi ini dulu sebagai penanggung jawab visi pendidikan. Ya. Ibu bagaimana ibu? Ibu pelaksana harian. Ya. Ayah sudah bilang ya la tusyrika billah gitu. Ya, jangan mempersekutukan. Nanti ibu yang jelaskan kenapa ya kita nggak boleh mempersekutukan Allah Taala. Ibu yang menjelaskan ini. Ya. Kemudian waktu disuruh ya ayah bilang ayo tegak sholat. Nah, ibu yang juga memberitahu bagaimana caranya ya bagaimana kita berdoa bagaimana sebagainya. Tadi ayah juga sudah sampaikan ya kita ini diminta untuk berbakti pada orang tua. Ibu juga yang jelaskan. Maunya gimana? Yang disebut berbakti sama orang tua, ibu maunya gimana sih? Keluar rumah izin, cium tangan, datang lagi
ya, cium tangan. Itu ibu. Tapi sekarang pandemi ada tambahan, datang cuci tangan dulu. Nggak bisa cium tangan langsung. Cuci tangan dulu. Ya, atau kalau habis anaknya habis dari pergi yang wah banyak kena ya, ada banyak orang ya itu suruh mandi dulu baru cium tangan. Jadi sekarang ada tambahannya nih. Untuk ibu juga yang jelaskan sebetulnya. Ya. Bahkan ibu yang mencarikan dan memilih sekolah. Ibu. Kan ibu yang kasak kusuk tuh, di mana sekolah bagus? Ya. Termasuk juga nih ya, kita punya sekolah Darul Hikam Integrated School di Bandung. Oh, Masya Allah. Benar nggak sih ini gedungnya nih? Ya, benar ya. Oh, saya belum sempat jalan-jalan ke sana sih. Ya, kalau salah mohon maaf ya. Kan ibu juga tuh, bagus nggak sih Darul Hikam? Gurunya gimana? Gurunya gimana? Itu ibu emang kasak kusuk. Tinggal nanti minta bayar sama ayahnya. Ya, ibu yang datang ke sana, ibu yang wah itu. Memang ibu. Emang kenapa gitu Bu Aisyah? Ya itu tadi, otak laki-laki perempuan kan beda. Ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Ya, ini apa Bu Aisyah yang beda? Yang paling paling sering kelihatan perbedaannya adalah otak bahasa dan bicara. Laki-laki bahasa bicaranya cuma di otak kiri, perempuan kiri dan kanan. Banyak mana Bun? Banyak kita lah. Bayangin otak bicara kita kiri kanan. Ini yang mendasari wanita lebih banyak bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara dibanding suami. Gitu. Inilah makanya ibu pelaksana harian. Kasak kusuk lah untuk ajarin anak. Emang gitu tugas ibu. Ya, nah ini harus sadar. Jadi ibu lebih cenderung lebih banyak bicara secara verbal pada anak-anaknya karena ini ya kalau dia ngomong aja ibu-ibu bisa 6.000 sampai 8.000. Ya, vokalnya aja 2.000 sampai 3.000. Oh, itu 2.000 3.000. Gerakan tubuhnya aja 8.000 10.000. Kalau masih ada ibu-ibu kasihan deh. Ya, makanya harus banyak belajar. Karena ini Allah yang kasih. Sampai kita ngeluh, nggak bisa dampingin anak, itu berarti cuma manajemen waktunya yang perlu ditingkatkan. Modalnya udah ada. Modalnya udah ada. Kalau sampai modal dikasih ini kita ngeluh, hati-hati Allah cabut modal kita. Nauzubillah min dzalik. Ya. Jadi ya. Tapi kan harus ngurus rumah Bu Aisyah, ngurus anak, ngurus suami. Saya juga kerja, insya Allah cukup Bu, cukup. Udah di riset itu oleh dunia, bukan lagi orang Indonesia, apalagi saya cuma nyampein. Cukup. Bahkan secara empirik, ya dulu orang tua kita zaman dulu anaknya banyak. Minimal banget 7. Minimal 7. Ngerjain sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri, bebenah sendiri, masak sendiri, nggak ada khadimatnya. Kecuali yang di keraton-keraton yang banyak khadimatnya. Kita sendiri beres. Masih juga bisa nyulam, ya, masih bisa juga jaga toko zaman dulu, masih juga bisa jualan. Nah, ya. Jadi kalau sekarang nggak boleh ya ada yang mengeluh hanya karena ya berarti manajemen waktunya ditambahkan. Ya, belajar bagaimana memanage itu. Memang kerjaan rumah kalau mau dikerjain nggak ada beresnya, nggak ada habisnya. Tapi fokus pada anak, pada suami, itulah tugas perempuan. Oke? Nah, kalau ayah bagaimana? Ayah memang cenderung lebih sedikit bicara, berkata singkat dan langsung pada intinya. Kenapa? Ngomongnya aja dikit, ini 2.000 4.000. Cuman di otak kiri. Ya. Bunyi vokalnya 1.000 sampai 2.000, perempuan aja tadi vokal bisa sampai 3.000. Gerakan tubuhnya 2.000 3.000, ngasih arahan tuh pakai gerakan tubuh 2.000 3.000. Perempuan bisa sampai 10.000. Makanya tadi ayah itu tadi saya sampaikan bahwa ya contoh sudah ada seperti Luqman. Luqman bukan nabi ya. Seorang ayah yang menasihati anaknya, Allah dokumentasikan supaya diikutin tuh. Ya, bayangkan tuh dimasuknya di Quran lagi. Diikutin. Jadi simpel-simpel aja Bapak ngomong. Terus kalau nanti ayah nemenin anak belajar seperti ini, ibu-ibu nggak usah menuntut bapaknya yang menjelaskan. Karena ngomongnya sedikit. Apalagi ini sudah habis di kantor. Ya, udah rapat sana, rapat sini. Malam-malam Bapak dampingin anak duduk gini aja udah syukur. Ibu-ibu kalau ngomongnya banyak memang. Bunda, ceritain tentang Nabi Muhammad waktu lahir. Ibu ceritain bisa detil. Coba ayah ceritain tentang Nabi Muhammad baru lahir. Kata ayah apa? Coba kita cari di Google. Kamu yang bacain buat ayah. Begitu cara ayah. Ya gitu, makanya harus sadar dulu.
Kalau enggak ibu-ibu nih yang konseling-konseling sama saya, dia begini, ya apa cemburu sama suaminya. Suami saya dok kalau dampingin anak, dia juga cuman duduk aja, bahkan dia pegang gadgetnya sendiri. Ya udah syukur Bu. Kalau mau sih bisanya bapak-bapak tidur biasanya. Karena udah capek untuk tadi menjemput nafkah dengan modal yang tidak sebanyak modalnya ibu. Oke? Saya juga capek Bu Aisyah, saya juga kerja. Iya, tapi itu tadi bahasa tubuh banyak sampai 10.000. Oke? Nah, sekarang apa yang didengar, apa yang dilihat, ingat ya, saya kembalikan ya, apa yang dirasakan, diucapkan, dipeluk ini nanti masuk di otaknya anak-anak. Ini sangat pengaruh ya. Makanya nanti belajar bagaimana sih cara ya memenuhi ini tadi, didengar, dilihat, hati-hati bicara, hati-hati melabel, hati-hati kasih role modelnya, ya. Kenapa? Karena dari otak ke badan ada sistem saraf. Sistem saraf ini kayak kabel listrik, dia bawa pesan. Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang diucapkan, apa yang dipikirkan, apa yang diisi di otak ini jalan ke sistem saraf, membentuk apa? Perilaku, membentuk akhlak. Itulah ya, kita harus carikan satu sekolah yang ayah bunda bisa kerjasama untuk isi otaknya anak-anak ini tentang kebajikan-kebajikan. Itu didapati dengan belajar ad-dinul Islam. Tuh. Supaya jalan, membentuk perilaku, membentuk akhlak. Tentu juga watak pengaruh. Tentu juga nanti bagaimana gaya anak laki dan perempuan. Juga pengaruh di telinga mereka, juga pengaruh apa yang dilihat, apa yang diucapkan. Ya, dan ini jalannya cepat sekali. Kalau dari panca indera menangkap informasi, apa yang dilihat, didengar, diucapkan, dirasa, dihidu, itu jalan ke otak 240 km per jam. Dari otak perintah ke badan sekitar 320 km per jam. Membentuk perilaku. Nah, waktu kita mengajarkan anak-anak, walaupun sama kalimatnya, tapi nanti actionnya berbeda karena pengaruh ada otak laki-laki perempuan di sini. Ya. Dan juga watak, dan juga bakat. Nah, watak bakat itu ranahnya teman-teman psikolog tuh, ranahnya Ibu Yemima tuh. Nanti tanya sama Bu Yemima langsung ya, mumpung ada sekolah, ada psikolog sekolah, keren banget. Nggak semua sekolah bisa. Ya. Nah, sekarang walaisa zakaru kal unsa, laki-laki nggak sama dengan perempuan. Surat Ali Imran ayat 36 jelas sekali. Ya. Maka pelajari perbedaan otak laki-laki dan perempuan. Saya kira teman-teman juga ayah bunda udah banyak belajar ya. Saya pun sejak 2003 itu sosialisasikan. Ya. Nah, ini peneliti-penelitinya. Banyak sekali yang meneliti, tapi ini saya ambil 2 referensi populer ya. Kalau jurnal banyak. Ini referensi populer nih penting di masyarakat kan karena bahasanya simple jadi kita mudah ngerti. Kalau jurnal sakit kepala kita kalau baca jurnal. Ya. Nah, tadi saya sudah bilang ada belahan kanan, ada belahan kiri. Ini sudah masuk kita di ranah perkembangan otak pria wanita ya. Sudah mulai kita dalam dulu ya. Yang kanan ini otak kayak gini nih. Yang kiri kayak gini. Coba kita lihat gambarnya aja ya. Mana yang serius Bun? Otak kiri. Mana yang teratur Bun? Otak kiri. Jadi otak kiri itu ya fungsinya adalah analisa, bicara, ya, hitung-hitungan, matematika, keteraturan, mendalam. Nah ini kiri. Ya, analytical kiri ini. Kanan coba lihat Bunda lihat, ayah Bunda lihat kanan. Warna-warni, ya. Kemudian imajinasi, visualisasi, otak bermain, otak benda, otak rileks, ya. Ini nih kanan. Oke. Nah, sekarang ya. Otak kiri anak perempuan berkembang lebih cepat dari otak kiri anak laki-laki. Coba ya lihat ini otak kiri. Ya. Artinya apa artinya? Artinya anak perempuan akan mampu berbicara lebih awal dan lebih baik dibanding dengan anak laki-laki. Anak perempuan juga mampu membaca lebih awal serta belajar bahasa dengan lebih cepat. Ini pada umumnya ya. 88% sampai 95% anak perempuan begini. Bu Aisyah sih kok anak perempuan saya ya duluan kakaknya yang pandai bicara. Ah, itu berarti yang masuk tadi ya sisanya selebihnya. Kemungkinan besar anak perempuannya ini adalah anak perempuan yang hormon testosteronnya agak banyak sedikit. Hormon laki-lakinya agak banyak sedikit.
Karena di laki-laki perempuan ada hormon lengkap ya. Di perempuan juga ada hormon laki-laki. Di laki-laki juga ada hormon perempuan gitu. Anak yang kita sebut perempuan yang tomboy itu ya kemungkinan belajar membacanya itu agak mundur sedikit gitu. Ya kemampuannya gitu. Tapi kalau yang perempuan banget itu tadi kirinya karena sudah berkembang. Karena hormon estrogen yang lebih banyak. Ya. Laki-laki bagaimana? Anak laki-laki bagian otak belahan kanan berkembang lebih cepat daripada otak kanan anak perempuan. Ini dia kanan. Ya. Otak kanan anak laki-laki berkembang dan bertumbuh lebih cepat daripada otak kirinya. Kalau anak perempuan ya pada umumnya kedua belahan otaknya tumbuh dengan kecepatan yang lebih seimbang. Itu perempuan seimbang. Apanya sih Bu Aisyah? Besarnya ini ya. Jadi otak kanannya laki-laki lebih besar dari kirinya. Bukan. Kalau volume itu sama, kiri kanan seimbang. Tapi di dalamnya, yang mana Bu Aisyah? Itu loh tadi, sambungan neuron tadi. Kita lihat ya. Jadi sambungan neuron 0 sampai 6 tahun ya. Kita fokus ini dulu ya, 0 sampai 6 tahun. Oke. Let's kita lihat. 0 sampai 6 tahun itu perempuan otak kiri kanannya seimbang sambungannya. Ya, atau kiri kanannya. Kiri kanan itu. Laki-laki kanannya dominan. Ini yang mendasari anak perempuan dari kecil sudah bisa analisa. Ngomongnya udah lebih lancar, apalagi perempuan ngomong kiri kanan kan? Coba perhatikan laki-laki. Sambungan kirinya ya itu lebih sedikit dibanding perempuan. Bahkan kalau dibandingkan dengan sambungan otak kanannya, laki-laki ini dominan banget otak kanan. Anak perempuan udah tersambung. Maka jangan heran anak perempuan dari kecil aja itu sudah bisa menganalisa tentang warna baju sama kaos kaki. Bunda, aku mau kaos kakiku sama baju aku. Jadi dia analisa mau sama karena ya sama analisa itu di kiri, warna di kanan. Dia tahu tuh. Anak laki gimana umur 3 tahun, 4 tahun? Mau celananya warnanya beda sama bajunya dia nggak masalah. Yang penting warna-warni. Nggak perlu ya sama karena otak kirinya kan belum lagi berkembang kayak anak perempuan. Yang penting warna-warni itu bajunya anak laki karena dia tambah warna-warni tambah seneng. Dan kalau perlu di dalam bajunya atau di bajunya itu gambar benda apa mobil-mobilan atau hero kah itu. Karena otak imajinasi ini. Ya. Jangan heran juga Bunda punya anak laki-laki umur 3 tahun, 4 tahun kerjanya main terus. Pokoknya anak laki-laki terus ya. Ya, dia nggak ngomong tuh. Kalau main mobil-mobilan kan gitu. Itu irama, itu otak kanan. Anak laki kalau lagi main tuh ngomongnya dikit. Jeger. Jegernya baru ngomong itu. Perempuan main masak-masakan ngomong sendiri. Ya, perempuan main rumah-rumahan ngomong sendiri. Ini karena ini seimbang. Ya. Untuk itu sebetulnya bukan berarti anak laki-laki kita tidak ajarkan untuk dia bicara, harus distimulasi. Tapi berbeda pendekatannya, caranya berbeda. Anak perempuan duduk manis, Bunda kasih kertas saja, kasih tulisan BO BOL ala bola, itu sudah bisa ngerti. Ditambah sedikit ada gambarnya bola, tambah ngerti. Tapi anak laki disuruh duduk manis, kasih kertas tulisan BO BOL ala, sakit kepala, dia nggak ngerti. Dikasih gambar, baru agak-agak ngerti. Lebih baik lagi beli bendanya, beli bolanya. Karena laki-laki itu otak benda. Beli bolanya, baru bolanya ditempel tulisan BO BOL ala. Itu laki-laki lebih nyaman belajar kayak gitu dan lebih ngerti. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala memberi fungsi otak kanannya lebih cepat dari otak kirinya. Sehingga apa yang mau kita ajarkan kalau berkaitan dengan otak kiri, gunakan ya otak kanannya. Jangan heran anak laki-laki lebih senang belajar lewat gawai, lewat gadget. Karena gadget benda, ada warna, ada suara di situ, ada gerakan, ada imajinasi. Ya, ini nih kita harus sepakat dulu nih. Kalau enggak nanti kasihan anak laki yang paling sering kasihan.
Apalagi kita ibu ya, tadi saya juga sebagian bunda mengatakan, Bu Aisyah, saya nggak ngerti nih kalau anak laki gimana. Ya kayak gini. Saya alhamdulillah secara empirik juga, secara pengalaman punya 4 anak laki-laki. Untung belajar sedikit tentang ini. Kalau enggak, antara dua tuh, dia yang stres atau ibunya yang stres. Bapaknya ngerti, cuma kan bapak kan fungsinya bukan nemenin anak setiap hari 24 jam. Ya, makanya kadang bapak-bapak tuh kalau ibu marah-marah sama anak laki yang main terus main, kata bapaknya apa coba? Biarin aja lagi bunda. Karena bapaknya ngerasa dulu gue gitu. Cuman nggak bisa ngejelasin gimana. Ya. Nah, kemudian 6 sampai 12 tahun. Nih, perempuan masih otak kiri kanannya yang seimbang. Anak laki kirinya baru mulai. Makanya ya banyak ahli pedagogi mengatakan ya, dengan kurikulum di Indonesia seperti ini, untuk masuk SD, untuk SD, kalau ada peraturan 7 tahun baru boleh masuk SD, itu menyelamatkan anak laki-laki. Kalau anak perempuan mau 6 tahun, 5 tahun setengah bisa. Cuman kan peraturan sekolah nggak bisa, Bu. Kalau anaknya perempuan 6 tahun boleh, yang laki-laki 7 tahun boleh. Harusnya sadar aja nih. Tapi bisa sadar itu harus belajar tentang ini. Kapan anak laki-laki 6 tahun dipaksakan atau 5 tahun setengah ya, ya dia dipaksakan untuk masuk SD, itu bunda harus nemenin bikin tugas, bikin PR ya, itu nemenin karena dia membantu dia nih untuk otak. Tapi kalau 7 tahun ke atas dia lebih mandiri masuk SD. Dengan kurikulum sekarang ya, dengan kurikulum sekarang lebih banyak kurikulum analisa. Perempuan jago, udah lebih mandiri. Di luar negeri kan nggak seperti kita kurikulumnya, kita kan harus ngikutin ya, seperti itu. Ya, nah ini. Saya makanya bilang sama anak laki-laki saya dulu, nak, ibu tahu sedikit tentang perkembangan otak laki-laki perempuan, tapi Kementerian Pendidikan Nasional belum tahu. Doakan ibu ngomong di sana ya. Sehingga pelajaran-pelajaran yang ada kaitannya dengan matematika, bahasa, keteraturan, kedetilan, kerapihan, kedisiplinan ya, itu paling enggak kamu bisa mencapai nilai KKM lah, nak. Ibu nggak muluk-muluk, itu matematika dapat 100 lagi nggak muluk-muluk. KKM, nak. Kalau matematika KKM-nya 75, kamu udah 75 udah bagus. 76 udah lebih bagus lagi. Saya kasih tahu gitu aja. Tapi dengan dikasih tahu kayak gitu, bebannya nggak banyak, malah di atas 80 nilainya. Gitu. Ini harus kita ngerti nih, yang namanya psikologis itu karena ada pengaruh tentang otak. Pengaruh pada program-program otak. Ya. Nah, ini lihat nih. Makanya anak-anak perempuan ini ya, waduh, ya jarang ini anak laki-laki ranking 1 di SD. Ranking jarang ya, bukan saya bilang nggak ada ya. Kalaupun ada ya mungkin selain watak itu dan barangkali ibunya paksa banget gitu. Ranking 1 ya, ranking 1. Didominasi oleh anak perempuan. Untuk itu dilarang juga membanding-bandingkan. Kayak adik kamu dong, dia perempuan ranking 1. Masa kamu itu paling, itu namanya kekejaman orang tua, itu suka membanding-bandingkan anak, apalagi kakak ke adik. Kalau ada yang kayak gitu tolong stop. Kalau mau menjadi orang tua yang positive parenting. Ya. Nah, kemudian apa? 12 sampai 18 tetap perempuan kiri kanan. Tapi laki-laki ini 6 SD menjelang SMP udah ngejar nih. Makanya di SMP SMA sudah bisa dia analisa, sudah bisa mulai ada ya mengutarakan pendapatnya karena bahasanya sudah lebih oke. Tapi tetap kanannya lebih dominan. Jangan heran anak laki waktu TK main, SD main, SMP SMA main. Karena itu untuk mengasah satu ya kreativitas yang otak kanan ya. Kiri juga kreatif, tapi kanan ada namanya kreativitas otak kanan. Persiapan anak laki-laki kerja di luar ruangan atau istilahnya di luar rumah untuk menguasai teknologi, menguasai hal-hal yang nanti kaitannya menjemput nafkah keluarga. Itu sebetulnya. Ya. Terus kapan dong anak laki-laki antara otak kiri kanannya bisa seimbang? Di atas 18 tahun setelah kuliah. Itu pun kanan masih terasa kedominannya gitu. Maka bunda yang punya anak laki-laki sekarang masih di TK, apalagi TK ya, sabar ya bun, sampai nanti dia kuliah, lihat deh anak laki-laki TOP BGT, top banget, keren banget pas kuliah, percaya deh, insya Allah. Ya, jadi nggak usah mengeluh di anak laki-laki, aduh mau jadi apa anak saya, nggak usah, nikmatin aja, nikmatin dan proses dulu ini otak kanannya, proses otak kanannya.
Kalau dari kecil kita paksa kirinya yang berkembang, nanti pas kuliah dia bosan. Ya, banyak juga di konseling-konseling anak-anak di semester 3, semester 4 mogok kuliah. Anak laki-laki ya, maksud saya ya. Anak laki-laki. Kalau perempuan nih memang dari kecilnya Allah persiapkan untuk apa sih? Jadi ibu, jadi istri. Makanya butuh keseimbangan perempuan. Ya. Laki-laki memang bermain tuh dikasih memang sama Allah. Untuk apa? Kreatif. Perempuan nggak main, Bu. Perempuan itu ya gladi resik. Kecil main masak-masakan, besar masak betulan. Kecil main rumah-rumahan, besar rumah betulan. Ya nggak, Bu? Ya, ya, gimana Bunda Lina? Betul kan? Kecil main ibu-ibuan, besar ibu betulan. Jadi kita perempuan itu waktu kecil main ini itu sebenarnya GR, gladi resik. Kalau bapak-bapak misalnya ya, zaman bapak-bapak ya barangkali ya, ada yang masih main gundu, main layang-layang. Ini yang generasi X ya. Ya. Nah, itu besarnya kan nggak mungkin dia jual layang-layang kan? Nggak mungkin dia jual gundu, belum tentu maksud saya. Tapi gara-gara main gundu itu, ya dia bisa ya membuat target, nembak target sana dalam waktu dia bekerja. Ya, waktu layang-layang, anak laki-laki main layang-layang, nanti untuk bekerja itu ada namanya tarik ulur. Sebuah kebijakan tarik ulur, itu untuk itu gitu. Tapi coba lihat permainan kita perempuan, memang dipersiapkan untuk nanti besarnya seperti itu. Ya, nah inilah perkembangan otak pria wanita dari sambungannya. Ya, kita perlu tambahkan sedikit ya sebelum kita nanti sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya. Otak perempuan tersusun untuk bereaksi pada orang dan wajah. Jadi please ayah bunda, khususnya bunda, kalau anak perempuan lagi bicara sama kita nih, sama orang tuanya, lihat wajahnya. Itu kunci juga ya. Kalau ini untuk umur berapa aja? Bunda, bunda, aku mau cerita bunda. Kalau bundanya lagi pegang gadget, simpen gadgetnya, lihat muka anaknya. Bapak ibu guru juga begitu, terutama ibu guru ya, karena ibu guru masih kuat banget lihat wajah. Ya, kecuali yang bunda lagi chatting ayahnya. Karena anak perempuan dari kecil juga sudah harus tertanam bahwa nanti kalau jadi istri atau jadi ibu utamakan ya itu ke suami dibanding anak-anak. Bunda, teman aku nih tadi begini bunda. Sebentar nak, sebentar nak. 1 menit. Bunda selesaiin dulu chatting sama ayah ya, baru nanti bunda ngobrol sama kamu. Itu kalau yang chat ayah. Tapi kalau di chatting di gadget itu ya hanya cuman temen lah, tetangga lah, cuman mau ngerumpi lah apa udah simpen dulu gadgetnya, ngomong sama anak perempuan lihat wajahnya. Please. Ya. Karena anak perempuan yang penyimpangan itu karena kekurangan dilihat wajahnya oleh ayah bundanya. Ya. Kalau anak laki bagaimana? Laki-laki bereaksi dengan benda dan bentuknya. Karena memang otak kanan. Jadi jangan heran bunda kalau ngomong sama anak laki-laki, enggak lihat wajah bunda, tapi lihat benda. Ya TV kah, ya tembok ya gadget. Jangankan anak laki-laki, ya bapaknya juga begitu. Karena memang otaknya laki-laki itu kan kanan. Otaknya laki-laki kanan. Belum lagi nanti ya dari sisi apa? Sisi matanya juga. Perempuan bicara dengan kontak mata dia suka. Laki-laki ya kurang menyukai kontak mata. Jadi bunda nggak usah tuh kalau mau nasehatin anak laki, lihat bunda, lihat bunda, lihat bunda. Kamu nih ya kalau bunda ngomong nggak pernah lihat bunda, nggak usah gitu. Kesiksa anak laki-laki. Ya udah ngomong aja orang dia dengar kok. Kenapa sih begini Bu Aisyah? Karena ini putih-putih matanya laki-laki sama perempuan beda. Ya, sklera mata atau bagian putih mata pada perempuan lebih banyak bagian putihnya dibanding mata seorang laki-laki. Coba ayah bunda yang saat ini lagi nge-zoom bersama suami, ambil cermin coba, lihat deh. Sklera matanya perempuan lebih lebar. Bagian putih tersebut ini memungkinkan pergerakan mata dan mengarahkan pandangan yang sangat penting bagi manusia dalam berkomunikasi tatap wajah dan mata. Ya, oke? Jadi harus paham ya. Nah, ini lagi retina mata. Retina mata ada namanya sel batang ya dan sel kerucut. Sel kerucut ini yang menangkap warna-warni, sel batang yang ini yang menangkap hitam putih.
Perempuan ya sel kerucutnya lebih banyak. Kenapa? Karena kromosom XX. Sehingga perempuan kalau lihat warna lebih rinci. Laki-laki lihat warna cuman warna dasar. Jadi Bunda nggak usah marah soal warna dasar, walaupun laki-laki otak kanannya berkembang, otak warna-warni. Jadi kalau Bunda bilang, nak pakai baju ya nanti baju biru laut, anak laki ambil baju biru-biru langit atau biru tentara, nggak usah dimarahin. Ya. Dan apalagi yang nanti berbeda sudut matanya, sudut mata laki-laki dan perempuan itu beda banget. Sehingga apa? Sehingga kita harus ngerti. Ini dia. Perempuan memiliki jangkauan penglihatan yang lebih lebar, tapi ke depannya pendek. Laki-laki ke depannya panjang, cuman kiri kanannya dia nggak lihat. Jadi kalau anak laki kayak gini, dia itu fokus, dia bisa lihat yang di depan. Benda-benda yang di samping itu nggak dilihat sama anak laki. Bahkan Bunda atau Bapak Ibu guru berdiri di samping laki-laki, emang dia nggak lihat. Jadi tolong nggak usah berantem soal anak laki-laki cari barang yang ada di sampingnya. Atau buka kulkas cari telur, cari susu, padahal ada di pintu kulkas. Nggak usah berantem soal itu ya. Bun, kulkas mana ya? Misalnya di kulkas ya, susu mana Bun? Ada nak di kulkas? Nggak ada Bun, padahal ada di pintu kulkas. Nggak lihat, karena dia lihatnya lurus. Bunda suka marah gitu kan, ini apa? Makanya cari pakai mata, gitu ya. Baik, ini dulu nanti kita perdalam dengan kita ya diskusi lagi atau Bunda ada yang mau di-sharingkan ya. Dan ada yang Bunda mau ditanyakan, silakan. Ini dulu kita jadi satu ya guidance-nya dulu ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Yemima.